Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh kembali menjalani satu minggu yang baru. Dan semoga di minggu ini, di hari ini kita boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan NKB 7 ayat 1-2. NKB 7 ayat 1-2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar sebelum kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita buka Bilangan 5 ayat 1-10. Bilangan 5 ayat 1-10, Bilangan 5 ayat 1-10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa dia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada di kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan. Dan adalah sebagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Bapak Ibu Saudara, saya di Bloreng dapat kesempatan pulang ibadah kedua, pulang ngobrol-ngobrol sama majelis jemaat dan juga dengan jemaat. Saya dapat kesempatan bertemu dengan Susilo Tur. Susilo Tur ini adalah salah satu adik dari penulis yang saat itu berjuang di masanya Harto, yang dia disempat penjara gara-gara tulisannya yang mencoba untuk bersikap demokratis. Namanya Pramudia Anantatur. Ada satu buku yang udah jadi film, Bumi Manusia, yang di tahun ini kayaknya diputarnya tuh ya. Dan buku ini lumayan sering dibaca di zaman saya kuliah oleh teman-teman saya. Nah, adik dari Pramudia Anantatur ini, Bapak Susilo Tur ini, juga bukan orang sembarangan. Jadi satu keluarga ini 6 orang dari 8 anggota keluarga, 6 orangnya penulis semua. Jadi kalau Pak Susilo ini, dia tuh studi di Universitas Indonesia, ekonomi, kemudian S2, S3-nya di Rusia. Dia ambil jurnalisme ekonomi juga, kemudian dia juga ambil penerjemahan.
Jadi dia menerjemahkan banyak tulisan-tulisan filsafat Rusia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dijual. Dia juga nulis buku-buku yang lain juga, ada fiksi, ada filsafat. Dia udah hidup enak di Rusia, tapi akhirnya dia pindah ke Indonesia. Sekarang kerjanya apa? Jadi pemulung. Pemulung, tapi bukan pemulung karena dia nggak mampu, bukan. Duitnya banyak dia. Dia aja kemarin, tadi saya ngobrol sama Pak Susilo ini, dia umurnya 87, udah tua banget. Dia tinggal sebatang kara, anak sama istrinya di Jogja. Anaknya udah menikah. Nah, dia memilih untuk tinggal di Blora untuk mengabadikan rumah peninggalan orang tuanya. Ada karya-karyanya dia dan karyanya Pramudia Nantatur. Dia memulung karena hobi dari kecil. Bayangin dia menulis dan memulung itu, duitnya itu dia masih bisa bantu anaknya. Dia cerita, "Bapak, saya mau bangun rumah, minta tolong bisa bantu saya beberapa," gitu ya. Terus sama dia bilang, "Makanya habis itu saya kirim aja 25 juta." Saya bilang, "Kalau Bapak Ibu tahu rumahnya dia dan keadaannya ketika saya ketemu, saya juga nggak percaya itu levelnya udah profesor, tapi memilih jadi pemulung." Jadi kadang-kadang kita tuh cepat banget menghakimi ya. Orang-orang, apa yang terlihat di luar itu kita samakan dengan yang di dalam. Nah, bicara soal lahir dan batin Bapak Ibu, dalam bacaan kita, Tuhan itu sangat mementingkan kebaikan batin dan lahir. Di bagian ini Tuhan mengingatkan bahwa orang-orang yang kena kusta apa segala macam tuh harus di social distancing kalau zaman COVID mah. Supaya apa? Sebenarnya juga bukan hanya karena Tuhan gak suka, najis bukan. Tapi sebenarnya tujuan baik Tuhan adalah supaya tadi gak menular dan orang itu sembuh nanti bisa kembali lagi kok. Begitu juga dengan penebusan salah, berarti tentang batinnya seseorang. Kalau dia ada kesel, dia ada sebel, dia melukai, begitu-gitu ya. Jadi hati dan fisik seorang manusia itu betapa bagi Tuhan itu sama-sama penting. Nggak berarti fisik lebih penting dari batin atau batin lebih penting dari fisik. Nggak. Karena manusia kadang-kadang cuma fokus pada fisik, nggak mikirin yang batinnya. Nah, dari bacaan kita hari ini mau bicara bahwa kita harus memperjuangkan dua-duanya. Orang yang hanya memperjuangkan kesehatan fisik, tapi tidak memperjuangkan kesehatan batin, maka dia akan menjadi orang yang sangat menyebalkan dan melukai banyak orang. Tapi kalau orang hanya memikirkan kesehatan batin tanpa memperhatikan kesehatan fisik, kebaikan fisik, maka dia juga akan menyulitkan orang lain kalau dia sakit-sakitan. Nah, jadi keduanya itu sangat penting. Apa yang terlihat di luar, sikap kita, dan kesehatan fisik itu bukan cuma sehat badan ya, tapi juga bagaimana kita bertutur kata, bersikap baik gitu ya. Jadi hatinya baik tapi sikapnya juga baik. Jangan sikapnya baik, kelihatannya baik tapi hatinya ngejelek-jelekin orang, nggak boleh. Atau kebalikannya, sifatnya kasar tapi sebenarnya baik, itu juga nggak bagus, nggak jadi berkat juga. Jadi apa yang kelihatan di luar sama di dalam itu harusnya sama. Nah, semoga kita belajar hari ini untuk menjadi berkat dan kita menjadi orang yang berintegritas. Apa yang kita omongkan, apa yang ada dalam hati itu sama-sama baik. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa apa yang lahiriah dan batiniah ada hal-hal yang sangat penting dan harus seirama, harus sama-sama baik. Biarlah Tuhan hari ini kami jadi orang baik dan biarlah dunia juga boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.